Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk melakukan presentasi terhadap produk dari proyek akhir mata kuliah kimia terapan ini. Salawat beriringan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu pembimbing atau Ibu pengampu mata kuliah kimia terapan, Ibu Minda dan Ibu Zona. Dan yang saya banggakan rekan-rekan yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan pembuatan produk dari proyek akhir kimia terapan ini. Oke, pertama-tama yaitu kami memiliki judul dari produk, maksudnya kami memiliki judul dari proyek akhir kami yaitu pengaruh variasi massa ekstrak daun jambu biji dan kunyit terhadap uji kadar air, uji pH sabun, uji stabilitas busa, uji iritasi, uji organoleptik, dan uji antioksidan. Nah, dari judulnya saja kita sudah dapat mengetahui bahwa produk yang akan kami hasilkan yaitu produk berupa sabun. Sabunnya sabun hand wash yang kami rencanakan. Lanjut. Kami beranggotakan 5 orang dari gabungan antara kelompok 2 dan kelompok 10. 3 orang dari kelompok 2 dan 2 orang dari kelompok 10. Lanjut. Nah, tujuan dari eksperimen kami yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari variasi massa yang kami tambahkan sebagai zat aditif dari daun jambu biji dan kunyit terhadap uji kadar air, uji pH-nya, dan uji stabilitas busa, uji iritasi, dan uji antioksidannya terhadap sabun yang kami hasilkan. Nah, oleh karena itu, hal-hal dari sabun tersebut akan latar belakang kami memberikan zat aditif ke sabun yang akan kami peroleh akan dibahas oleh saudara Vivi Salvianita. Kepada Vivi dipersilahkan untuk menjelaskan dasar teori dan alat dan bahan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori. Nah, produk dari hasil kimia terapan kami yaitu sabun. Nah, pembuatan sabun itu kami berdasarkan reaksi penyabunannya, Reaksi penyabunan itu dapat teman-teman lihat di dalam slide tersebut. Sabun yang kami bikin itu berupa sabun padat. Alkali yang digunakan pada pembuatan sabun yaitu kami menggunakan natrium hidroksida atau NaOH. Nah, minyak yang kami gunakan sebagai bahan bakunya yaitu minyak kelapa. Kenapa minyak kelapa? Karena minyak kelapa dapat menghasilkan sabun yang lebih keras daripada minyak kedelai, minyak kacang, dan minyak biji zaitun. Selanjutnya adalah zat aditif yang kami gunakan yaitu kunyit dan ekstrak daun jambu biji. Nah, kenapa ekstrak kunyit? Karena kunyit itu mengandung kurkumin, merupakan komponen aktif yang berfungsi sebagai antioksidan yang kuat, menangkap radikal-radikal bebas yang berbahaya sebagai sel tubuh. Selanjutnya. Ekstrak daun jambu biji. Nah, daun jambu biji itu mengandung
mengandung tanin yang dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri dan anti jamur. Kandungan vitamin C dan flavonoid pada daun jambu biji bisa berguna untuk perawatan kulit wajah berjerawat, melindungi kulit dari serangan radikal bebas, dan flavonoid berfungsi sebagai antibakteri, antioksidan, dan dapat menghambat pendarahan pada kulit. Selanjutnya, alat dan bahan yang kami gunakan. Alat yang kami gunakan dapat teman-teman lihat pada slide, dan bahan yang kami gunakan berupa etanol, daun jambu biji, kunyit, air secukupnya, aquades, minyak kelapa bermerek Barco, minyak zaitun, NaOH padat, dan fragrant vanila. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, Vivi, terima kasih atas penjelasannya. Nah, itulah alasan atau latar belakang dari kami mengapa kami menambahkan ekstrak daun jambu biji dan ekstrak kunyit kepada sabun yang akan kami hasilkan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Hal ini akan dijelaskan oleh saudara saya, Feby Octavia. Kepada Feby, dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Feby Octavia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai prosedur kerja dan juga prosedur ujinya nantinya. Yang pertama itu adalah prosedur untuk membuat ekstraksi daun jambu biji, yang mana di sini kita menggunakan 100 gram daun jambu biji, yang kemudian kita gunting-gunting terlebih dahulu, baru nanti kita keringkan, yaitu atau kita jemur menggunakan paparan sinar matahari tanpa menggunakan paparan sinar matahari langsung. Kenapa kita keringkan tanpa paparan sinar matahari langsung? Jadi di sini supaya zat-zat yang ada pada daun jambu biji, terutama itu antioksidan, supaya tidak menguap gitu. Nah, selanjutnya setelah dikeringkan itu kita haluskan menggunakan blender dan kemudian disaring. Nah, hasil saringannya itu kemudian kita masukkan ke dalam bejana yang kemudian kita tambahkan etanol 96% yang mana perbandingannya yaitu antara daun jambu biji dengan etanol yaitu 1:10. Nah, kemudian kita aduk dan tutup rapat, kemudian kita simpan di tempat yang kering dan terlindung dari cahaya. Nah, lalu kita diamkan selama 24 jam, yang mana setiap 6 jam itu kita lakukan pengadukan dalam proses ekstraksi maserasi daun jambu biji ini. Lanjut. Nah, hasil ekstraksinya nantinya setelah didiamkan, kemudian kita saring menggunakan kertas saring atau bisa kita saring menggunakan kain flanel. Dan kemudian setelah disaring itu cairannya kita panaskan di atas water bath, yang mana hingga etanol itu seluruhnya menguap dan dapat dihasilkan nanti cairan kental berupa ekstrak daun jambu biji. Lanjut. Nah, selanjutnya itu ada prosedur kerja untuk ekstraksi kunyit, yang mana di sini kita menggunakan 100 gram kunyit yang sebelumnya kita kupas bersih dan kemudian diparut dan ditambahkan 0,1 liter air dan kemudian kita saring. Dan setelah itu barulah didapatkan ekstrak kunyit yang siap kita gunakan. Selanjutnya itu adalah pembuatan sabun, yang mana sebelum kita membuat sabun, kita terlebih dahulu membuat larutan NaOH, yang mana di sini kita menggunakan NaOH padat sejumlah 4,713 gram, kemudian ditambahkan dengan 12,667 mili aquades, kemudian dilarutkan atau diaduk. Lanjut. Nah, kita masuk ke dalam prosedur pembuatan sabun, yang mana kita sediakan wadah plastik, lalu kita masukkan 24 gram minyak zaitun dan 9,33 gram minyak kelapa, yang kemudian baru kita tambahkan larutan NaOH yang telah kita buat tadi, namun kita biarkan dingin terlebih dahulu, baru kita tambahkan dengan campuran minyak zaitun dan minyak kelapa tadi. Kemudian kita aduk menggunakan hand blender, supaya dia bereaksi itu tepat bereaksi atau
tercampur merata gitu. Kalau misalnya kita menggunakan pengadukan manual itu akan lama. Nah, setelah larutan sabunnya itu agak mengental, barulah kita nanti menambahkan zat aditifnya berupa ekstrak daun jambu biji dan kunyit yang telah kita buat dengan menggunakan variasi massa tertentu. Dan setelah itu barulah ditambahkan 1,03 gram fragrance vanilla, kemudian diaduk kembali. Setelah rata itu sampai adonannya itu mengental tapi belum membeku. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam cetakan dan didiamkan selama 24 jam. Nah, setelah mengering itu kita keluarkan dari cetakan lah, dan setelah dikeluarkan dari cetakan barulah siap kita lakukan untuk uji pH, stabilitas busa, iritasi, dan organoleptik. Nah, berikut adalah formulasi variasi penggunaan aditif yang kita gunakan, yaitu perbandingan antara ekstrak daun jambu biji dengan ekstrak kunyitnya itu ada 3 variasi. Yang pertama 1:1, yaitu 1,25 gram banding 1,25 gram. Yang kedua itu ada 2:1, yaitu sejumlah 2,5 gram banding 1,25 gram. Dan 1:2, yaitu 1,25 gram banding 2,5 gram. Nah, setelah kita produk sabun yang kita buat itu jadi, lalu kita diamkan selama 1 minggu, barulah kita lakukan uji. Yaitu yang pertama ada uji kadar air, yang mana prosedurnya itu dimulai dengan kita menyediakan cawan penguap, itu kita masukkan ke dalam lemari pengering selama 1 jam, kemudian kita masukkan ke dalam desikator, lalu timbang dan catat berat cawan, lalu baru kita masukkan 5 gram sampel dan kita masukkan ke dalam oven selama 2 jam dengan suhu 105 derajat Celcius, lalu baru kita keluarkan dan timbang cawan beserta sampelnya. Kemudian kita dapatkanlah nanti persen kadar air dari rumus berikut. Lanjut. Yang kedua itu ada uji pH sabun. Di sini kita menggunakan 5 gram sampel, yang mana sampel sabun itu kita larutkan ke dalam 10 mili Aquades yang nantinya kita ukur pH-nya menggunakan pH meter yang terlebih dahulu sudah dinetralkan. Maka nanti dicatat berapa pH yang muncul pada pH meter. Yang mana nanti pH sabun yang sesuai dengan SNI itu adalah 9 sampai 11. Lanjut. Nah, yang ketiga itu ada uji stabilitas busa. Di sini kita menggunakan 1 gram sampel atau sabun. Di sini kita masukkan ke dalam tabung reaksi berisi 10 mili Aquades. Lalu kita kocok selama 1 menit, lalu kita ukur ketinggian busanya, lalu diamkan selama 5 menit, baru kita ukur lagi ketinggian busanya. Sehingga nanti kita bisa mengukur stabilitas busanya berapa gitu, sesuai dengan rumus berikut. Nah, yang keempat itu ada uji iritasi. Di sini menggunakan 10 orang panelis, yang mana tahapannya itu yang pertama kita basahi tangan panelis terlebih dahulu dengan air, lalu diberikan sabun yang akan diuji atau produk kita. Lalu diaplikasikan selama 1 menit, dan cuci kembali dan didiamkan selama 5 menit. Baru nanti dirasakan atau diperhatikan apakah ada terjadi iritasi atau bagaimana. Nah, lanjut ada analisis respon panelis, itu juga menggunakan 10 orang panelis, yang mana nanti sampel sabun kita itu disajikan kepada panelis untuk memberikan penilaian atau pengamatan mereka mengenai warna, aroma, dan tekstur dari sabun yang kita buat. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada uji antioksidan, yang mana tahapan awalnya itu kita harus membuat terlebih dahulu larutan DPPH, itu menggunakan 1,97 mg DPPH dan dilarutkan dengan metanol, dan di dalam labu sampai 100 mili kita larutkan sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 50 molar. Dan lalu kita uji, yaitu analisis kualitatif. Di sini kita hanya menggunakan uji kualitatif, yang mana dipipet sebanyak 1 mili larutan sampel ke dalam tabung reaksi, lalu kita tambahkan 4 mili larutan DPPH 50 molar yang telah kita buat, lalu kita amati perubahan warnanya. Namun untuk analisis kuantitatif tidak kita lakukan.
Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Feby yang telah menjelaskan bagaimana cara sabun tersebut bisa jadi, ya, gitu. Nah, namun bagaimana dengan hasilnya? Apakah dia sesuaikah dengan SNI atau tidak? Nah, ini akan dijelaskan oleh saudara saya, rekan saya itu Raihana Azhara. Kepada Zaza dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Saya Rehana Azhara akan menjelaskan mengenai hasil pengamatan. Jadi hasil pengamatan yang pertama adalah sifat fisik pada sabun. Jadi di sini ada beberapa parameter, ada warna, aroma, dan juga tekstur permukaannya. Nah di sini pada sabun dengan perbandingan 1:1, ekstrak kunyit. Jadi di sini warnanya itu adalah coklat. Lalu sabun dengan perbandingan 2:1 berwarna coklat pekat, dan sabun dengan perbandingan 1:2 itu berwarna coklat kekuningan. Lalu pada aromanya, sabun tanpa aditif itu beraroma fragrance vanilla, dan sabun dengan perbandingan 1:1, 2:1 maupun 1:2 itu beraroma tidak tercium fragrance vanilla, dan aroma khas dari daun jambu biji dan kunyitnya itu tercium. Lalu pada tekstur permukaan, untuk semua variasi pada pada semua sabun itu bertekstur halus. Lalu yang kedua itu adalah pengamatan pada uji kadar air. Di sini pada no aditif persen kadar airnya itu 1,12%, pada daun jambu biji banding kunyit yang 1,25 gram banding 1,25 gram, itu persen kadar airnya itu adalah 0,88%. Lalu pada 2,5 gram daun jambu biji banding 1,25 gram kunyit, itu persen kadar airnya itu adalah 0,7%. Dan yang terakhir, 1,25 gram daun jambu biji banding kunyit, kadar airnya adalah 0,86%. Selanjutnya itu adalah hasil pengamatan pada uji pH sabun. Di sini kita bisa lihat pH tertinggi didapatkan pada non-aditif 10,2. Lalu yang kedua itu adalah daun jambu biji banding kunyit itu 1:1, 9,8 pH-nya. Lalu pH pada 2:1 itu adalah 10,1, dan pH pada 1:2 itu adalah 9,9. Lalu yang keempat itu adalah hasil pengamatan pada uji stabilitas busa. Di sini kita bisa lihat pada no aditif persen busanya itu adalah 75%. Pada perbandingan 1:1 itu persen busa yang hilang itu adalah 66,6%. Pada perbandingan 2:1 adalah 62,5%. Dan perbandingan 1:2 itu adalah 66,6%. Dan selanjutnya itu adalah hasil pengamatan pada uji iritasi. Di sini ada perlakuan pada tangan dengan reaksi Messi, Vivi, dan juga Nela. Jadi di sini perlakuan pada tangan yang pertama itu adalah basahi tangan dengan air dan diberi sabun yang akan diuji. Nah, reaksi pada Messi itu tidak ada reaksi. Vivi dan Nela juga begitu. Lalu yang kedua, perlakuan pada tangannya didiamkan selama 5 menit. Jadi di sini memiliki reaksi yang berbeda-beda. Messi kulitnya memutih, Vivi reaksinya itu kulit lembut, sedangkan Nela reaksinya adalah kulit memutih. Nah, selanjutnya itu adalah analisis respon panelis. Di sini kita bisa lihat grafik dari beberapa respon panelis. Di sini yang unggul itu kita bisa lihat pada grafik kehalusan banyak dan juga banyaknya busa. Dan yang terakhir itu adalah uji antioksidan. Jadi di sini variasi massa aditif sabun pada no aditif, warna sebelum ditambahkan DPPH itu berwarna krem, sedangkan warna setelah ditambahkan DPPH itu juga berwarna krem.
Lalu pada perbandingan 1:1, warna sebelum ditambah DPPH itu berwarna krem, sedangkan setelah ditambahkan itu berwarna coklat kekuningan. Lalu pada perbandingan 2:1, warna sebelum ditambahkan DPPH itu berwarna krem, dan setelah ditambahkan DPPH itu berwarna coklat kekuningan. Dan perbandingan 1:2, warna sebelum ditambahkan DPPH itu berwarna krem, dan warna setelah ditambahkan DPPH itu berwarna ungu muda. Oke, sekian. Oke, belum. Nah, di sini kita bisa lihat gambar dari beberapa dari hasil pengamatan kami. Di sini ada sabun dengan variasi massa aditif, ada juga gambar dari uji stabilitas sabun, ada gambar dari uji pH sabun, uji kadar air, dan juga uji antioksidan. Nah, sekian penjelasan dari hasil pengamatan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Zaza telah memberikan kesimpulan terhadap hasil dari uji sabun kita. Selanjutnya, bagaimana kenapa adanya kendala-kendala atau bahasan dari pembuatan produk sabun ini? Hal ini akan dijelaskan oleh saudara Herfirah Nela. Kepada Nela dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Herfirah Nela akan membahas tentang proyek kita kali ini, yaitu tentang praktikum pembuatan sabun dengan menggunakan ekstrak daun jambu biji dan juga kunyit. Ekstrak daun jambu biji dilakukan dengan cara maserasi. Prinsip maserasi adalah untuk penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan penyari yang sesuai dengan selama 3 hari. Pada temperatur kamar, terlindung dari cahaya, cairan penyari akan masuk ke dalam sel yang melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya lebih tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh cairan penyari dengan konsentrasi yang rendah. Dan peristiwa tersebut terulang sampai kesetimbangan antara larutan yang di luar dengan yang di dalam sel itu sama. Sehingga nanti akan didapatkan cairan kental yang bisa digunakan sebagai zat adiktif untuk pembuatan sabun. Kemudian, proses maserasi menggunakan pelarut etanol 96%. Alasan pemilihan penggunaan pelarut tersebut dikarenakan senyawa flavonoid mudah tersari pada pelarut etanol 96% karena kesamaan dari polaritasnya. Kemudian, ekstrak kunyit dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu dengan menggunakan pelarut air. Hal ini dapat menghasilkan ekstrak kunyit yang banyak dan kandungan yang terdapat di dalam kunyit tidak hilang. Kemudian proses pembuatan sabun dilakukan dengan mencampurkan larutan NaOH, minyak zaitun, dan minyak kelapa. Kemudian diaduk dengan hand blender. Nah, hasil dari sabun yang kita hasilkan akan kita uji dengan menggunakan uji kadar air, uji pH sabun, uji stabilitas busa, uji iritasi, dan uji antioksidan. Sekian dari saya berikan kepada moderator. Oke, terima kasih Nela atas bahasannya. Nah, dari semua penjelasan rekan-rekan saya tadi, kami dapat menarik kesimpulan bahwa semua jenis sabun yang memiliki variasi penambahan zat aditif, ekstrak daun jambu biji dan ekstrak kunyit itu sesuai dengan SNI, apakah itu pH-nya, kadar air, uji stabilitas busa, dan uji yang dilakukan itu sesuai dengan SNI. Namun yang tidak diberikan zat aditif kepada sabun, tentu saja dia tidak sesuai dengan SNI terhadap antioksidannya. Nah, menurut kami produk yang kami hasilkan ini dapat dijual atau dipasarkan ke customer karena dia telah sesuai dengan SNI, mem. Nah, mungkin
butuh tes lebih lanjut, tapi saya sangat bangga dengan kelompok ini dapat menyelesaikan sebuah produk yang sangat bagus. Kemudian inilah dokumentasi dari produk kami. Lanjut. Produk kami yang bernama mereknya itu adalah Soap to Date, dan sabunnya dapat dilihat yaitu bunga-bunga cantik dan unik. Nah, inilah hasil dari produk kami. Mungkin itu saja dari hasil dari presentasi kami pada kali ini. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih banyak. Saya sebagai moderator atau sebagai perwakilan teman-teman mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu pembimbing mata kuliah, maksudnya Ibu pengampu mata kuliah kimia terapan ini, Ibu Minda dan Ibu Zona. Terima kasih banyak atas ilmunya, atas arahan dan semua ilmu keterampilan yang Ibu berikan sehingga kami dapat menyelesaikan produk akhir kami ini. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.